Namanya adalah Munir Said Talib, seorang pria kelahiran Malang 8 Desember 1965. Ia bukan pahlawan bersenjata, tapi keberaniannya melampaui peluru. Munir berjuang dengan suara melawan ketidakadilan, menentang kekuasaan yang semena-mena. Di tengah ancaman dan intimidasi, Munir tak pernah mundur. Ia berdiri untuk melawan yang dibungkam. Ia percaya keadilan harus diperjuangkan, meskipun mahal harganya. Dua nama, satu dunia yang luka. Munir dan George Floyd. Bayangkan sebuah dunia di mana kebenaran adalah musuh dan keadilan hanyalah milik mereka yang punya kuasa. Hari ini kita tidak sekedar mengenang dua nama. Kita membongkar luka yang belum sembuh. Nama itu Munir Said Talib dan George Floyd. Dua orang dari dua benua, dua orang dari dua negara, tapi nasib mereka bertemu pada satu titik. Ketidakadilan yang sistemik. Munir Said Talib lahir di Malang 8 Desember tahun 1965. Seorang anak bangsa yang tumbuh dengan nurani. Ia bukanlah pejabat, bukan pula tentara, dan bukan orang kaya. Tapi ia punya suara, dan suara itu ia gunakan untuk membela yang tak punya suara. Kita tidak bisa tinggal diam saat keadilan diinjak-injak, kata Munir dalam suatu wawancara. Ia mendirikan Kontras, mendampingi para korban pelanggaran HAM, kasus Tanjung Priok, Talang Sari, penghilangan paksa aktivis pada tahun 1997 atau tahun 1998. Musuhnya bukan orang sembarangan. Ia menantang aparat, melawan impunitas, dan membuka lembar kelam Orde Baru. Hingga suatu hari, pada September tahun 2004, Munir terbang ke Belanda dengan menggunakan pesawat Garuda kursi 40G. 4 jam setelah lepas landas, Munir mulai merasakan mual dan kemudian muntah-muntah, pusing, tubuhnya melemah, dan ternyata ia diracun dengan racun arsenik. Ia wafat di udara, tidak pernah sampai ke tempat tujuannya. Ketika kabar kematian Munir menyebar, rakyat bertanya, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah membentuk tim pencari fakta atau TPF. Hasil kerja mereka menyebut adanya indikasi kuat bahwa peracunan Munir adalah tindak kejahatan terencana, bukan tindakan satu orang, bukan tindakan yang spontan. Polikarpus Budi Hari Priyanto, seorang pilot dari maskapai Garuda Indonesia, diketahui memiliki hubungan dengan Badan Intelijen Negara atau BIN. Bahkan ia disebut pernah menjadi anggota luar biasa di Badan Intelijen Negara atau BIN tersebut. Walau status itu kemudian dibantah oleh pejabat yang terkait. Dokumen TPF menyebut Polikarpus berkomunikasi dengan pejabat BIN, termasuk Muhdi PR, tak lama sebelum penerbangan. Tapi saat laporan TPF diminta oleh publik, jawaban pemerintah adalah laporan itu tidak ditemukan.
hilang lenyap di negara yang katanya menjunjung tinggi hukum. Jangan takut, kalau kita berhenti sekarang, maka semua yang kita perjuangkan akan sia-sia. Itu kata Munir Said Talib. Kasus ini perlahan dipeti eskan. Muhdi PR, mantan pejabat Deputi 5 BIN, sempat diadili namun dinyatakan bebas oleh pengadilan. Para aktivis, akademisi, dan keluarga Munir percaya ada tangan-tangan kekuasaan yang ikut campur. Bagaimana mungkin kasus sebesar ini tidak menelusuri rantai komando? Bagaimana mungkin negara demokrasi membiarkan pembunuhan aktivis hak asasi manusia tanpa kejelasan? Selamat malam, kali ini saya akan membahas mengenai George Floyd. George Perry Floyd Jr. atau dikenal sebagai George Floyd, seorang pria kelahiran Carolina Utara, Amerika Serikat, tahun 1973. George Floyd hanya seorang pria kulit hitam biasa, seorang ayah, dan hanya warga sipil. Ia pernah memiliki masa lalu kelam, tetapi bukan masa lalu kelam itu yang menjadikan alasan ia menjadi korban dari kesalahan tindakan seorang petugas. Pada tanggal 25 Mei tahun 2020, George Floyd Jr. ditangkap karena dugaan menggunakan uang palsu sebesar $20. Petugas polisi Derek yang bernama Chauvin menahannya dan menekan lutut di lehernya George kurang lebih selama 9 menit 29 detik. George mengerang kesakitan sambil menyuarakan "I can't breathe", yang dimana ia mengatakan ia tidak bisa bernafas karena lehernya ditekan oleh lutut petugas tersebut. Ia mengatakan hal itu kurang lebih selama 20 kali. Tetapi respon dari petugas polisi Chauvin tidak memberhentikan tindakannya, malah melanjutkan dengan nada penuh luka. Dan di zaman yang modern ini, kamera warga sekitar merekam segalanya. Dunia melihat langsung bagaimana hidup seorang manusia yang bersalah, tetapi nyawanya diambil tanpa ampun dan dengan sangat kejam, tanpa mempertimbangkan atau memikirkan korban tersebut. Oleh karena peristiwa itu, muncul slogan yang menyuarakan Black Lives Matter. Asal dari Black Lives Matter itu dikarenakan kasus pembunuhan George Floyd yang dilakukan oleh petugas polisi tersebut yang bernama Chauvin. Hal tersebut bisa terjadi karena rasisme yang terjadi di negara bagian Amerika Serikat, yang tindak rasisme sangat tinggi kepada warga kulit hitam. Oleh karena itu, dunia tak tinggal diam. Dari New York, London, Paris, hingga sampai ke ibu kota negara kita pada saat itu, yaitu Jakarta, jutaan orang melakukan demonstrasi, turun ke jalan sambil menyuarakan dan membawa poster Black Lives Matter. Dan Black Lives Matter bukan hanya sebuah slogan, itu menjadi sebuah jeritan yang menyuarakan untuk menjunjung tinggi keadilan bagi George Floyd Jr. Jeritan kaum minoritas, terutama kaum warga hitam Amerika Serikat di negara bagian yang selama ini ditekan dan mengalami tindakan rasisme yang cukup parah dari warga kulit putih, baik itu petugas polisi ataupun warga sipil. Amerika Serikat, sebuah negara dengan demokrasi terbesar, dihadapkan dengan kenyataan pahit. Rasisme yang sangat tinggi dan masih sangat sering terjadi di negara tersebut. Dan bukan hanya sekedar kesalahan oknum, tapi sistem dari pendidikan, hukum, hingga media yang membentuk ketimpangan sosial tersebut. Dan hukuman yang diberikan kepada Chauvin, ia diberikan hukuman 22 tahun penjara. Tapi apakah hukuman tersebut bisa cukup untuk menggantikan nyawa George Floyd yang diambil tanpa ampun, tanpa memikirkan perasaan dari keluarga korban dan korban itu sendiri? Munir dan George berbeda asal,
berbeda bahasa, berbeda suku, namun keduanya dibunuh karena sistem yang bobrok, sehingga mereka menjadi korban pelanggaran HAM yang harus kita lawan bersama-sama. Munir dibunuh karena bersuara lantang atas apa yang terjadi di negaranya, sedangkan George dibunuh karena warna kulitnya. Mereka berdua adalah contoh korban pelanggaran HAM yang tidak boleh terjadi di belahan negara manapun. Yang satu dibunuh dengan senyap, sedangkan yang satu mati di depan kamera dengan diinjak seperti tidak ada harga diri. Tapi keduanya menelanjangi realita bahwa manusia belum aman dari manusia lainnya. Banyak sekali manusia yang bersikap seperti hewan di luar sana karena tidak adanya rasa kebersamaan, rasa memiliki satu sama lain, rasa menghargai, menciptakan keadilan hak asasi manusia, ataupun hukum yang harus melindungi segenap bangsa dan manusia dimanapun dia berada. Negara-negara terus berkembang, teknologi makin merajalela, keadilan HAM terus dibicarakan. Presiden di tiap negara silih berganti, pemerintahan yang baru mengkritik pemerintahan yang lama, pemerintahan yang lama terus membela dirinya. Tetapi tidak ada perkembangan di setiap negara manapun terkait dengan hukum yang berada di negara itu. Kekerasan oleh negara dan diskriminasi tetap hidup di belahan negara manapun, seperti George dan Munir. Mereka merasakan kekerasan yang dilakukan oleh negaranya. Di Indonesia sendiri, pembunuhan intelektual terus terjadi. Munir masih bebas secara intelektual, tetapi secara jasmani Munir telah tiada. Di Indonesia terus berkembang yang namanya hak asasi manusia dan hukum pidana yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Tetapi itu hanya omongan belaka, tidak terwujud sampai hari ini. Di Amerika sendiri, anak-anak kulit hitam masih diajari, jika kamu ditilang, jika jangan gerak mendadak, jangan pegang ponsel, jangan bicara terlalu keras. Itu artinya masih adanya diskriminasi di 2025 yang dimana dunia semakin berkembang. Tapi diskriminasi juga terus merajalela. Apakah ini yang dinamakan dunia yang semakin maju? Apakah ini yang dunia yang kita banggakan? Apakah ini dunia yang kita harapkan? Hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan dihilangkan oleh manusia sendiri. George Floyd, pelakunya divonis, dunia marah. Protes menyala dari jalanan Minneapolis hingga London. Munir Said Thalib, si pelaku masih bayangan. Pengadilan berjalan, tapi siapa yang berani sentuh penguasa? Aku bicara tentang hak orang Papua, Aceh, aktivis buruh. George berkata, aku hanya ingin dirokok dengan uang $20. Munir, aku dibungkam sebelum tidak di negeri hukum. Aku dibunuh di negeri yang katanya pelindung kebebasan. Yang mati bukan hanya aku, tapi juga keberanian. Yang hilang bukan hanya nyawaku, tapi juga rasa percaya. Apakah dunia ini masih pantas menyebut dirinya adil? Kita hidup dalam dunia yang lebih cepat,
memprotes ketidakadilan di luar negeri daripada menuntaskan kebenaran di tanah sendiri. Keadilan bukan soal waktu, tapi keberanian. Munir Said Talib wafat pada 7 September 2004. Hingga kini aktor intelektual di balik pembunuhannya belum diadili. George Floyd dibunuh pada 25 Mei 2020. Derek Chauvin, polisi pelaku, divonis bersalah pada April 2021. Suara mereka terhenti, tapi gema perjuangan harus terus dinyalakan. Kami tidak lupa, dan kami tidak akan diam. Jalan di Minneapolis, kamera goyang seolah dari ponsel warga. I can breathe. Stay down. George Floyd, pria kulit hitam, ia tak bersenjata, tak mengancam, namun ia dianggap bahaya karena warna kulitnya. Suara demonstrasi besar, visual protes Black Lives Matter, dan aksi solidaritas Munir di Indonesia. Keadilan untuk Munir, keadilan untuk George Floyd. Jangan ada lagi korban karena diamnya sistem. Hidup Munir, Black Lives Matter, justice for all. Ketidakadilan tidak mengenai batas negara ketika suara dibungkam. Jiwa-jiwa mati, namun suara kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Ia bergema dan satu nama ke nama lain, dari Munir ke George dan mungkin ke kita. Suara mereka telah dibungkam, tapi apakah kita masih memilih untuk diam? Dua nama, satu dunia yang terluka. Munir dan George Floyd. Pertanyaan untuk kita semua. Apa arti hukum jika ia hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Apa guna demokrasi jika kritik dibungkam dan pelanggaran dimaafkan? Apakah kita hanya penonton yang menunggu giliran untuk ditindas? Atau apakah kita akan bersuara? Warisan Munir dan George. Hukum dan keadilan adalah kekerasan yang dilegalkan. George berkata, I can breathe. Dua kalimat itu mewakili jutaan manusia yang hari ini masih berjuang, masih dibungkam, masih ditindas. Kini giliran kita untuk tidak diam, untuk memilih berpihak, untuk menjadi bagian dari perubahan. Dengan membandingkan Munir dan George Floyd, ini menunjukkan bagaimana perjuangan untuk keadilan dan hak asasi manusia bersifat universal. Pesan ini menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya bersuara dan menjadi bagian dari perubahan. Meskipun Munir dan George Floyd adalah simbol kuat, memberikan sedikit konteks tentang siapa mereka dan mengapa mereka bisa membantu audiens yang kurang familiar. Meskipun ini sudah mendorong untuk bersuara dan menjadi bagian dari perubahan, penambahan spesifik tentang bagaimana audiens bisa terlibat, bisa memperkuat pesan. Kita bisa memulai dengan mendidik diri sendiri, berbicara dengan jujur tentang ketidakadilan dan mendukung organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia.
Thank you.